المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. البدء إلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرض جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم الشافعي محمد الشافعي هذا من أحمد بشير شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري سيد عبد الله بن علي الحداد وإلى رد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita lanjutkan bacaan kita, kajian kita sekarang Babu dukhuli harami Makkah. Ini bab menjelaskan tentang masuk ke tanah haram Mekah. Jadi kalau ada orang yang datang ke Mekah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia datang ke situ mau ibadah, haji atau umroh, ataupun masuk ke kota Mekah bukan niat untuk ibadah, haji dan umroh? Itu. Wa yuqalu Bakkata bil ba'i. Dan dikatakan juga Mekah ini dengan Bakkah, yaitu dengan huruf ba, Bakkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Jadi disitu menggunakan Bakkah. Wa fi ma'nahuma aqwalun.
Tentang makna keduanya, Mekkah dan Bakkah ini ada beberapa pendapat. Dzakartuha fi syarhil asli, yang telah saya sebutkannya dalam syarah asal. Jadi ada 4 pendapat tentang arti Mekkah dan Bakkah, Makkah dan Bakkah. Yang pertama mengatakan bahwa Makkah dan Bakkah itu ismani lil balad, 2 nama untuk kota besar. Bakkah itu nama kota, ya, nama kota besar. Ada lagi yang mengatakan kalau Makkah itu ismun lil haram, nama untuk tanah haram kalau Mekkah. Kalau Bakkah itu ismun lil masjid, nama untuk masjid. Jadi kalau Mekkahnya itu tanah haram, kalau Bakkahnya itu nama untuk masjid. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Makkah itu ismun lil balad, nama untuk kota besar. Sedangkan Bakkah ismun lil bait wal maqaf, nama untuk Baitullah dan tempat tawaf. Itu Bakkah. Itu pendapat yang ketiga. Ada lagi pendapat yang keempat, Makkah itu ismun lil balad, nama untuk kota besar. Sedangkan Bakkah ismun lil bait, nama untuk Baitillah, ya, rumahnya Allah. Nah, jadi pokoknya Makkah dan Bakkah itu memang sudah dikenal. La yalzamu man lam yurid nusukan min hajjin au umratin dukhuluha bi ihramin. Tidak harus melakukan bagi orang yang tidak bermaksud untuk ibadah haji dan umroh, dukhuluha bi ihramin, masuknya ke tanah haram itu dengan ihram. Maksudnya gini, kalau ada orang yang datang ke Mekah dan niatnya bukan untuk ibadah haji atau ibadah umroh, maka orang itu tidak diharuskan melakukan ihram umroh. Karena dia masuk ke situ mau bisnis umpamanya. Dia mau ke situ mau mengadakan pertemuan dengan raja yang ada di Arab atau siapalah begitu. Yang jelas dia datang ke Mekah itu tidak ada niat untuk ibadah haji dan umroh, maka dia tidak diharuskan melakukan ihram umroh. Itu maksudnya gitu. Jadi di sini ya, la yalzamu man lam yurid nusukan min hajjin au umratin dukhuluha bi ihramin. Tidak harus melakukan ihram bagi orang yang tidak bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya. Itu tadi katakan dukhuluha bi ihram, yaitu tidak mengenakan atau tidak niat ihram. Wa illam yataqarrar dukhuluhu, meskipun tidak berulang-ulang masuknya ke tanah haram, hanya sekali aja. Ya. Karena ada yang berpendapat satu kaul yang mengatakan kalau orang masuk ke Mekah tidak niat untuk ibadah haji atau umroh, tapi hanya sekali, maka dia wajib ihram. Ada pendapat yang semacam itu, ya. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Nah, tetapi pendapat lain mengatakan kalau dia tidak niat, tidak bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka tidak diharuskan melakukan ihram. Gitu. Sekalipun datangnya tidak berulang-ulang. Kali kalau berulang-ulang pantas kali ya dia nggak pakai ihram lagi dan berulang kali, ya. Sekali juga enggak, ya. Sekali itu dia datang juga nggak pakai ihram. Kenapa? Karena niatnya datang ke Mekah bukan untuk ibadah haji atau bukan untuk ibadah umroh. Wa innama yusannu, hanya saja bagi orang yang datang ke Mekah dan tidak niat untuk ibadah haji ataupun umroh,
Tidak disunat. Hanya saja dia disunatkan. Apa kau bisa begitu? Baterai aja. Di rumah banyak baterai nih. Itu. Di rumah sebanyak baterai itu. Jadi katanya bagi orang yang masuk ke Mekah tidak niat untuk ibadah umroh, itu dia disunatkan ihram. Ihram apa? Ya ihram umroh di situ. Ya, disunatkan. Jadi bukan apa? Bukan diharuskan. Tetapi disunatkan. Ya. Kenapa? Karena dia masuk ke Mekah bukan niat atau tidak niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Wa innama yusannu, sesungguhnya orang itu hanya disunatkan saja melakukan ihram. Bandingannya katahiyyati. Seperti setiap orang yang datang ke masjid, dia mau sholat, niat datang ke situ niatnya mau sholat atau tidak, pokoknya setiap masuk ke dalam masjid disunatkan sholat tahiyatul masjid. Begitu bandingannya. Jadi setiap dia datang ke Mekah maka dia lakukan ihram. Jadi ihram di situ bagaikan tahiyatul masjid kalau kita masuk ke dalam masjid. Walaupun kita datang ke masjid itu untuk mengambil sesuatu yang ketinggalan, bukan niatnya untuk sholat. Disunatkan juga sholat sunat tahiyatul masjid. Amma man arada nusuka, adapun orang yang datang ke Mekah bermaksud berniat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun itu, ya. Fayalzamuhu dzalika, maka diharuskan orang itu melakukan ihram umrah. Karena dia datang ke situ ke Mekah pada tahun itu niatnya ngapain? Mau niat haji atau umrah. Maka dia harus ihram. Ya, gitu. Jamaah haji atau umrah begitu dia mau ke Mekah, maka dari Madinah, dari Bir Ali udah niat ihram tuh. Ya, ihram apa? Ihram umrah. Begitu masuk ke Mekah dia sudah dalam keadaan ihram umrah. Nah, itu bagi orang yang berniat untuk ibadah haji atau umrah. Wa yahtassu bi haramiha isna asyara hukman. Khusus dengan kemuliaan Mekah ini, dengan tanah haram Mekah ini ada 12 hukum. 12 hukum yang berkaitan dengan tanah haram Mekah. Ya, mungkin sebagian pernah dijelaskan di depan. Mana yang 12 itu? Tahrimul istiyadi fihi, diharamkan berburu binatang buruan darat di tanah haram. Jadi baik kita sedang melakukan haji, umroh ataupun tidak, maka gak boleh kita memburu binatang buruan di sana. Artinya apa? Gak boleh kita membunuhnya, ya. Nah, begitu. Ini berburu istiad. Kemudian yang kedua, waqat usyajarihi, dilarang juga menebang pohon-pohon yang ada di Mekah, di tanah haram. Ini kekhususan ini, khusus tanah haram. Wa nahrul hadyi, juga dilarang menyembelih binatang korban. Jadi binatang korban itu kan kambing, ya, gitu. Jadi katakan situ, ini khusus ya, khusus buat tanah haram. Sawa'un hajjul wajib was sunnah, ya. Kalau orang itu tidak ada niat untuk apa?
tidak ada niat untuk ibadah haji. Kalau memang niatnya untuk ibadah haji, malah memang dia nanti harus menyembelih seekor kambing. Kalau hajinya haji apa? Haji tamattu. Ini dia datang ke sana bukannya apa? Bukan niat melaksanakan ibadah haji. Ya, maka nggak boleh dia menyembelih binatang korban di sana. Ibadah korban itu kan kambing, sapi ataupun onta. Ya kalau memang niatnya dia melaksanakan ibadah haji memang harus. Kalau haji tamattu kan gitu. Wa tafriqati lahmihi, dan membagi-bagikan daging binatang korban itu bagi orang yang datang ke situ tidak niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, tidak boleh. Wa ta'amil lazim fil manasiki, dan juga fidyah yang harus fil manasiki pada ya wa ta'am itu makanan, maksudnya ya fidyah ya yang harus fil manasik pada ibadah haji. Kan kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu, maka dia kena dam. Apa damnya? Memotong seekor kambing. Lah ini kalau seandainya orang itu memang masuk ke Mekah tidak ada niat untuk ibadah haji, maka dia nggak boleh memotong binatang itu dan membagi-bagikan dagingnya. Ya. Illa fi haqqil muhsari, kecuali pada hak orang yang dikepung. Ya. Jadi kalau orang yang dikepung itu, maka dia boleh menyembelih binatang korban tadi di mana dia dikepung. Ya, di mana dia dikepung, nah disitulah dia menyembelih seekor kambing. Kenapa? Karena dengan dikepung dia tidak bisa menuntaskan ibadah hajinya. Kalau dikepung, maka dia gantinya sebagai ibadah yang lainnya, yaitu dia menyembelih seekor kambing. Kemudian waluzumul masyi ilaihi binadrihi, harus berjalan ke tanah haram karena dia nazar. Dia nazar, kalau saya sembuh dari rumah saya mau jalan kaki menuju tanah haram. Ya harus dilaksanakan jalan kaki. Dia bukan jalan kaki. Ya, dia naik kendaraan umpamanya boleh, tapi kena dam. Kenapa? Dia kena denda karena melanggar nazar. Nazarnya mau jalan kaki, maka dia harus jalan kaki. Kalau dia ya naik kendaraan, maka dia kena denda. Ya. Wa kaunuhu la yudkhalu bil bina'i lil maf'ul walau nadban illa bi ihramin. Dan tidak dimasuki itu tanah haram ya bil bina'i lil maf'ul, binanya lil maf'ul, jadi maksudnya lil majhul ya. Walau nadban, meskipun sunnah illa bi ihramin, melainkan dengan ihram. Jadi artinya walaupun dia tidak niat untuk melaksanakan ibadah haji masuk ke Mekah, disunatkan ihram. Ya, disunatkan ihram. Begitu. Apalagi memang dia niat ihram, apalagi memang dia niat untuk haji ataupun umroh, itu harus. Wala yatahallalu illa fihi, tidak boleh bertahalul kecuali di tanah haram. Jadi kalau kita umpamanya bikin haji ataupun umroh, begitu kita tawaf, sa'i, nah cukurnya di tanah haram. Jangan kita umpamanya rumah kita di Tanim, kita pulang dulu ke Tanim, di Tanim baru cukur, nggak boleh. Karena Tanim itu tanah halal. Ya, nggak mesti harus di masjid, ya nggak mesti harus di Masjidil Haram. Yang penting masih di lingkungan tanah haram. Mungkin di hotel kita, kalau hotel kita masih di tanah haram juga. Nah, jadi tahalul harus di tanah haram. Itu yang dikatakan kekhususan tanah haram. Illal muhsar,
kecuali orang yang dikepung. Dia lagi melaksanakan ibadah haji dikepung. Nah, dia kan harus tahallul tuh. Nah, di mana tahallulnya? Fayatahallalu haitsu uhsara. Maka dia bertahallul di mana dia dikepung. Nggak mesti harus tanah haram. Kenapa? Karena dia dikepung. Belum sampai tanah haram dikepung udah dia. Nggak bergerak. Ditahan gitu. Maka dia tahallulnya di situ, di mana dia dikepung. Kama marra bayanuhu, sebagaimana sudah lewat penjelasannya. Wa tughallazu diyatu bil qatli fihi walau khata'an. Dan diyatnya, diyat mughallazah ya, bil qatli fihi, dengan sebab dia membunuh di tanah haram, walau khata'an, walaupun membunuhnya karena salah. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan secara sengaja, ya begitu, maka dia dibunuh lagi. Itu namanya kisos. Nah, kalau dimaafkan sama keluarga terbunuh, maka dia bayar diat. Diatnya diat mughallazah. Diat yang berat. Apa diat yang berat itu? Bayar 100 ekor onta secara cash. 100 ekor onta cash, nggak dicicil. Itu dikatakan diat mughallazah. Nah, jadi kalau ada orang membunuh di tanah haram, maka diatnya adalah diat mughallazah. Dia harus mengeluarkan 100 ekor onta secara kontan. Mahal banget onta kan, mahalan onta daripada sapi. Ya, makanya coba, sapi wajib zakat kalau sudah 20 ekor. Tapi kalau onta 5 ekor aja udah kena zakat. Ini menandakan bahwa onta lebih mahal dibandingkan sapi, Masya Allah. Lah kalau 100 ekor berapa miliar itu? Ya, makanya jangan suka bunuh, jangan bunuh orang di tanah haram. Ya, walau khotoan, sekalipun tersalah, ya, dia tersalah. Tersalah itu kayak polisi ngejar-ngejar pencuri, karena lari terus, atau bahkan dia ngelawan, ditembak tuh kakinya tuh pencuri. Pas ditembak, itu peluru atau reptilnya itu kena aspal. Begitu kena aspal mantul, kena ibu-ibu yang lagi diri di halte. Ibu kena tadi, pantulan tadi, akhirnya jatuh mati dia. Itu namanya tersalah. Ya. Atau ada orang lagi nembak burung nih. Ya, pohonnya rindang, ada burung cakep banget ditembak. Nah, di belakang pohon yang rindang itu ada tiang listrik. Ada pegawai PLN lagi dandanin kabel. Begitu ditembak, yang jatuh bukan burung, orang. Nah, itu namanya khoto, tersalah. Ya. Nah, di sini katakan walaupun pembunuhannya tersalah karena dilakukan di tanah haram, maka orang itu dikenakan diat mughallazah. Kemudian wala tumlaku luqatatuhu. Barang-barang temuannya yang ditemukan di tanah haram itu tidak boleh dimiliki. Nemu apa nih di tanah haram? Jangan kita kantongin, bawa pulang. Apalagi bawa ke tanah air kita, jangan. Habis gimana? Ya kita taruh sana aja udah. Pokoknya jangan dibawa lah, jangan diambil. Begitu. Ya. Luqat itu artinya barang-barang yang tercecer, ya. Bagaimana kalau air zam-zamnya? Ya kalau air zam-zam yang mau diperkenankan kan, mau dibolehkan, ya. Pada bawa. Wala yadkhuluhu musyrikun. Tidak boleh orang musyrik masuk ke tanah haram. Makanya nanti ada pemeriksaan tuh, dilihat nanti KTP-nya. Dilihat agamanya. Wah, agamanya umumnya nggak ada agamanya, kosong, yang ditolak dia. Ya,
Loh bagaimana itu kalau duta-duta besar dari negara-negara lain yang bukan beragama Islam? Nggak masuk dia. Masuknya itu di Jeddah, masuknya itu di Riyadh, nggak ke Mekah. Ya, kecuali Muslim masuk Mekah. Kalau nggak Muslim nggak masuk Mekah, nggak diperkenankan. Wala yudfanu fihi, orang-orang musyrik nggak boleh dimakamkan, dikuburin di tanah haram. Tapi kalau orang Muslim boleh, siapapun. Orang Indonesia banyak yang dikuburin di sana seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Kiai Mbah Maimun Zubair, ya kan? Itu juga dimakamkan di sana. Tentu banyak lagi yang lain-lain. Ya. Dulu orang Indonesia kan ada yang meninggal di sana ya. Siapa ya? Haji Bo ya, kalau nggak salah. Siapa? Kan ada yang meninggal di sana orang kampung kita. Ya di sana dikuburin yang masih dibawa ke Indonesia, nggak mungkin lah. Kama sayati bayanuha fi abwabiha, sebagaimana yang akan datang penjelasannya nanti pada babnya. Walaupun kurang sedikit, karena bab nanti kaifiyatu hajil mar'ati juga itu sebentar, sedikit, maka sampai di situ karena kita mau baca kitab yang kedua ya, insyaallah. Tinggal berapa menit lagi tuh? Ya. Insyaallah nanti wala yuhrimu fihi bil umrah gitu ya. Jadi tawakuf kita malam Sabtu tanggal 20, pokoknya sebelum itulah, sebelum kita nisfu Sya'ban. Coba saya lihat dulu. Dua kali pertemuan lagi. Jadi malam Sabtu digabung dengan malam Senin tanggal 23 Februari. Ya, malam Sabtu. Nah, malam Minggunya besoknya kita nisfu Sya'ban. Kalau ibu-ibu tanggal 21 Februari, hari Rebo. Nah, malam Senin dan malam Sabtu tanggal 23 Februari. Jadi 2 pertemuan lagi. Ya. 2 pertemuan, 3 sama tawakufannya itu gitu ya. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan bacaan kita. Wa ammal asbabud dunyawiyah. Wa ammal asbabul dunyawiyatu, adapun sarana-sarana yang bersifat duniawi. Ini masih berbicara masalah tawakal. Ya. Bukan berarti kalau tawakal itu kita pasrah begitu aja udah. Ya udah terserah Allah dah, bagaimana kek. Ya. Oh, enggak, harus berusaha juga. Itu yang dikatakan asbabud dunyawiyah. Sarana-sarana ya yang berkaitan dengan masalah dunia. Itu harus diperhatikan. Fakal hirafi, seperti pertukangan-pertukangan. Jadi kalau memang orang profesinya sebagai tukang rumah, tukang bangunan, dia kerja dulu, baru dia baru tawakal. Jangan tawakal aja, sementara dia tidak bekerja. Oh, tidak bisa. Wasinaati, dan pekerjaan-pekerjaan tangan, keahlian-keahlian, ya profesi apa gitu. Itu harus dilakukan, baru dia tawakal. Wasairi ma yatasabbabu bihin nas litahsili ma'ayishihim, dan seluruh hal-hal yang menjadi sebab manusia untuk ya mendapatkan, untuk menopang kehidupan mereka. Apa saja yang bisa menopang kehidupan mereka itu harus diusahakan, baru tawakal. Jangan belum apa-apa udah tawakal duluan, sudah nyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala saja begitu. Harus usaha dulu. Wa hadhil asbabu, sebab-sebab ini, sarana-sarana ini, la yajuzu lil insani tarku ma yahtaju ilaihi minha. Tidak boleh bagi manusia meninggalkan apa yang dia butuhkan ya padanya dalam kehidupan ini. Ya, nggak boleh. Ya kalau yang bekerja dia kerja, kalau dia dagang, kalau ngajar, jangan tawakal aja. Harus dia lakukan. Wala yastaghni anhu, dan tidak boleh merasa kaya daripadanya. Ya, dia harus apa? Harus merasa butuh.
Jangan merasa saya sudah kebutuh dah sama dunia, saya tawakal aja. Oh, nggak bisa. Illa in kana ajizan, kecuali kalau memang dia orang udah gak mampu. Kalau bahasa orang kampung kita udah gak pedaksa, gak bisa ngapa-ngapain, ya udah tawakal aja. Mau kerja gak bisa kerja, ya mau bikin ini sendiri gak bisa, ya itu tawakal, ya tawakal. Karena ajiz, sudah lemah dia. La yastati'u sa'ya wal harakata, yang sudah tidak mampu lagi berusaha dan tidak mampu lagi bergerak. Di tempat tidur aja, udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau masih bisa jalan sono sini, ya berusahalah sedapatnya. Au kana mimman uqima au kana mimman uqimu fi dzalika min ibadillah. Ya. Atau orang yang digolongkan pada hal itu, pada masalah itu min ibadillah yahlil ma'rifati wal yaqin, yang dikelompokkan dari hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang sudah ahli ma'rifah dan ahli yakin. Nah, artinya kalau orang-orang yang memang udah sampai ke sana, golongan ke sana, itu mungkin sudah bisa, ya. Kenapa? Karena yang udah kelasnya. Kalau kayak kita belum sampai tuh. Ya masih banyak kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, kalau orang-orang yang udah digolongkan ahli ma'rifah dan yakin, nah itu lain masalahnya. Wa ala kulli halin, pada pokoknya, falaisa yajuzu lil insani ayyatrukas sababa lima'ashihi. Tidak boleh bagi manusia meninggalkan sarana-sarana untuk kehidupannya, sebab-sebab untuk kehidupannya. Apa sebab-sebab kehidupan kita? Ya tadi, yaitu apa? Ya, bekerja. Karena dengan bekerja itu akan menghasilkan uang. Nah, dengan uang itu untuk menopang kehidupan kita. Itu yang dikatakan sebab. Alladzi la budda lahu minhu, yang tidak boleh tidak daripadanya, yang harus dia lakukan. Illa in kana ajizan, kecuali kalau dia lemah, au bimman uqimu fil tajridi min ahlihi, atau orang yang sudah digolongkan terlepas min ahlihi, dari keluarganya, ya. Nah, lain itu masalah itu. Wa yahrumu 'alal insani ay yaquda 'anil iktisab, haram bagi manusia duduk dari berusaha. Maksud dari berusaha, tidak mau berusaha, duduk aja. Tidak mau berusaha, enggak boleh. Alladzi yaqdiru 'alaihi wa yahtaju ilaihi, padahal dia mampu untuk berusaha. Beda kalau memang orang udah enggak mampu, udah enggak berdaksa, masih mampu harus. Wa yahtaju ilaihi, dan dia butuh ya kepada berusaha tadi. Enggak boleh tuh dia tidak berusaha. Wa yatruka nafsahu wa iyalahu, dan dia tinggalkan keluarganya dan dirinya, ya, dan dia biarkan, dia tinggalkan dirinya dan keluarganya, diaan, kehilangan. Ya, kehilangan apa? Ya, kehilangan biaya hidup. Akhirnya apa? Yas'alunan nas, dia akhirnya minta-minta kepada manusia. Lain kalau dia nggak kemana-mana, kontrakannya ada 50 pintu. Nah, itu sih nggak apa-apa tuh. Dia kan duduk aja di rumah nggak ngapain. Ya, tenang aja udah kalau gitu deh tuh. Dia nggak mau ngapain. Nah, ini Ini maksudnya itu termasuk sebab, sarana juga itu, sarana untuk kehidupan mereka. Itu apa? Kontrakan. Ya udah, ya berarti itu usahanya. Wa yatashawwafuna ila ma baina aydihim, dan akhirnya mereka itu hanya mengintip-ngintip, mengawas-ngawasi kepada apa yang ada di antara ya aydihim, di depan mereka. Jadi akhirnya ya begitu, karena dia udah nggak malas kerja, hanya tawakal, akhirnya dia apa? Ngelirik sono, ngelirik sana, ya mudah-mudahan ada yang bagi. Gitu dikatakan ya tashawwafun, ya mengawas-awasi apa yang ada di depan mereka. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a man ya'ulu. Cukup seseorang dikatakan berdosa lantaran dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya karena dia udah nggak mau berusaha padahal masih mampu. Ini kan bicara kita masih mampu. Karena dia nggak berusaha akhirnya apa? Dia sia-siakan tuh istrinya, anaknya terlantar, ya udah nggak belajar lagi, udah nggak sekolah lagi, karena udah nggak ada buat bayaran. Kenapa? Karena bapaknya udah malas kerja. Nah, padahal dia masih mampu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Insyaallah nanti kita lanjutkan wa ammal hubbu fillah, cinta kepada Allah. Bagaimana itu cinta kepada Allah ya? Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Para jamaah, mari kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di musola kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Di samping itu mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan kemarin meninggal Ibu Nai, istri dari almarhum Bapak Suganda. Dia adalah jamaah pengajian hari Rebo dan juga di Iqra rajin datang ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak cucu kita sedang belajar dijaga dipelihara oleh Allah dan diberikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انزل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.